Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat, ceria, bahagia. Alhamdulillah. Sahabat semuanya, kita akan kembali menyimak, kemudian juga saya akan menceritakan bagaimana pengalaman ketika bersama-sama dengan sahabat-sahabat yang ketika itu melaksanakan umroh. Beberapa perjalanan sudah kami sampaikan. Namun, sebelum cerita ini dilanjutkan, pastikan subscribe, like, dan komen. Sahabatku dimanapun Anda berada, dan tentunya bersama-sama kita ingin kembali mengenang perjalanan indah ketika kita berada di Tanah Suci, baik Madinah maupun Makkah al-Mukarramah. Di samping pengalaman yang indah tersebut, terkadang kita jumpai beberapa hal yang mungkin itu kita pun tidak menginginkan kejadian itu terjadi pada kita. Oleh karena itu, sahabat semuanya, ketika itu sekali lagi bahwasanya hampir setiap jemaah yang umroh bersama kami, ya, mereka akan kami dampingi untuk tawaf sunnahnya. Kapan itu? Setelah malamnya kita melaksanakan umroh, ya, ataupun rangkaian pada rukun umroh, yaitu tawaf, kemudian sa'i, dan kemudian tahallul selesai, maka kami kembali ke hotel istirahat. Nah, paginya, ya, kami akan bersama-sama melaksanakan tawaf sunnah. Ya, biasanya kami bersama-sama itu dilaksanakan supaya apa? Lagi-lagi supaya jamaah sekalian mereka bisa mendapatkan tempat-tempat mana saja yang bisa mereka kunjungi, kemudian juga mereka nanti bisa kembali, ya, melaksanakannya, atau mereka bisa mengulangi lagi. Kenapa? Karena kebetulan tempat-tempat yang kita ajak itu adalah tempat-tempat yang mustajab. Di antaranya apa saja? Ya, kita ulangi kembali sahabat semuanya. Di antaranya adalah Hijr Ismail. Kita sholat sunnah 2 rakaat di situ. Kita sholat sunnah apa saja? Nah, ini menjadi pertanyaan begitu banyak sahabat-sahabat yang ketika itu melaksanakan umroh. Di antaranya sholat sunnah mutlak, ya, ataupun kita bisa melaksanakan sholat sunnah hajat bagi yang memiliki hajat yang banyak. Kenapa? Karena ketika kita sholat di dalam Hijr Ismail, kita sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Masya Allah, mustajab insya Allah. Ya. Kemudian sahabat sekalian yang berbahagia, kemudian setelah itu kita akan ajak ke Rukun Yamani. Rukun Yamani ini juga merupakan pintu Ka'bah ketika itu, ya. Kemudian setelah itu kita akan muter kembali ke arah kanan. Nah, di situ kita akan temui Hajar Aswad dan Multazam, ya. Kita tidak langsung ke Hajar Aswad, tetapi kita memohon kepada Allah, kemudian kita berdoa di Multazam, ya, doa dan minta sebanyak-banyaknya di situ. Setelah itu, sahabat semuanya, kita akan ajak ke Maqam Ibrahim, dan kemudian kita akan kembali ke tempat tunggu untuk melaksanakan sholat sunnah, ya, sholat sunnah duha, karena memang kebetulan pagi. Kita sarankan untuk sholat sunnahnya, ya, 8 rakaat atau 12 rakaat semampunya jamaah untuk bisa melaksanakan. Setelah itu apalah yang bisa dilaksanakan. Yang mau baca Al-Quran silahkan baca Quran, yang mau melihat Ka'bah juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena ketika kita berada di situ melihatnya saja, Masya Allah, Allah berikan 20 derajat. Kemudian ketika kita sholat apa saja itu diberikan 40 derajat. Nah, ketika kita memang masih ada waktu untuk menunggu waktu zuhur, bisalah kita melaksanakan tawaf sebanyak 7 kali, dan insya Allah diberikan 60 derajat bagi mereka yang tawaf. Sahabat semuanya, nah, oke, semuanya sudah selesai, maka biasanya kita langsung kumpul bersama-sama, tidak langsung bersama ketika kita ke Hijr Ismail, maka kita akan bagi 2, ya. Nah, setelah selesai semuanya, kita duduk di situ. Biasalah, ya kan, karena memang kita tidak ke Hajar Aswad karena memang penuh jamaah kreatif nih, dan kebetulan waktu itu posisinya, ya, posisi saya itu sedang karena memang malam kita habis umroh, tidak, fisiknya masih belum terlalu kuat sehingga tidak bisa dampingin, ya kan. Ketika untuk ada yang mau ke Hajar Aswad biasanya kita dampingin, dan kebetulan pakai gamis warna putih lagi, tidak mungkin kita mendampingi untuk ke Hajar Aswad. Ya Allah ya Karim, kreatif sekali. Ketika dalam posisi kita sudah sampaikan beberapa hal berkenaan dengan Hajar Aswad tersebut, ya kan, kemudian risikonya apa saja, ya kan, karena berdesak-desakan, dorong-mendorong, mudorotnya banyak sekali. Kemudian juga tadi, ya, kita sudah sampaikan di cerita sebelumnya bahwasanya di situ juga ada joki, orang-orang yang memang dia memanfaatkan waktu, ya, menolong, tapi sebenarnya juga tidak, ya kan. Nah, sahabat semuanya, singkat cerita,
mereka ternyata keinginannya untuk mencuma jarak sesuatu tinggi sekali, ya kan? Alhamdulillah sebagian berhasil bercerita dia, apa namanya, untuk ke situ, ya Allah. Nah ini si ibu, ya kan? Mereka ternyata berkawan tuh, ya dengan kawan-kawan kita juga, jamaah yang sama juga ketika itu, ya kan? Nah ketika dia berkawan-kawan, lupa untuk menitipkan tasnya. Tasnya itu kalau misalkan berdesak-desak kan kemudian ketarik itu bisa lepas. Seberapa kuat sih tas tenteng yang kita gunakan itu kan tidak terlalu kuat, ya kan? Nah, ketika dalam posisi itu, ya, ketika itu dititipkanlah sama temannya, titip ya tas saya mau ke situ. Wah, udah. Dia berjubel, wallahualam bishawab seperti apa, karena saya tidak menyaksikan, hanya mendapatkan cerita saja, bla bla bla. Nah, ketika dititipkan sama si fulan, kemudian si fulan kembali, ternyata ada yang ngintilin tuh, ada yang ngikutin, ya, cewek-cewek. Nah, ketika yang ngintilin bilang sama si fulannya, itu tas teman saya, sini saya mau cek, masih ada barangnya nggak? Setelah dicek, ya udah aku titip aja katanya. Yang tadi kan si ibu nitipin sama si fulan tuh yang cowok, kemudian ketika cowok itu ternyata ada yang ngintilin, kita dicek, aku mau ngambil slayer warna ini katanya, dicek, udah dilepaslah itu. Ternyata sahabat semuanya setelah selesai itu kembali ke tempat di mana meeting pointnya, ya kan, kembali ke meeting point. Ternyata sahabat semuanya ditanya, mana tas saya? Wah, si fulan dititip, loh, bukannya tadi nyuruh ada mbak-mbak yang suruh ngambil? Lemes sahabat semuanya di dekat saya itu. Saya tanya, kenapa? Kenapa, Bu? Ya Allah, tas saya. Kata gitu. Udah di situ ada HP, di situ ada uang jajannya, di situ juga ada uang sakunya, di situ juga ada, pokoknya semuanya ada di situ. Dan itu teman-teman semuanya enggak ada dan habis. Ya Allah karim. Belum beli olah-olah lagi dianya ketika di Madinah. Wah, luar biasa ini sih, Bu. Oke, dia sempat down, ya kan? Sempat udah lemes lah ketika itu. Ambil air zam-zam, minum, ya, kita sampaikan, sudah bismillah, mudah-mudahan nanti kembali, dan ketika kita ketemu sama orangnya mudah-mudahan dia mau kembalikan. Udah sehari 2 hari, ternyata enggak teman-teman semuanya. Makanya kita pun ziarah Mekah. Ziarah Mekah itu diantaranya kita akan mengunjungi Jabal Thur. Ya, kita akan mengunjungi Jabal Thur. Ketika itu kita di situ turun, kita foto bersama, kemudian kita akan sedikit mengurai kisah tentang Jabal Thur itu sendiri, ya kan, tempat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan, mempertahankan dirinya dari kejaran orang-orang kafir Quraisy yang ingin membunuhnya. Berapa hari di sana? 3 hari, masya Allah, ya. Kemudian setelah itu dari Jabal Thur kita akan menuju ke Jabal Rahmah, tempat bertemunya Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa, ya. Nah, sahabat semuanya, di situ pun kita perkenalkan ketika di Arafah. Apa itu diantaranya? Yaitu tempat di mana wukuf berada di tempat itu. Kemudian seluruh umat Islam berkumpul di situ. Kemudian juga di situ kita akan beri edukasi bahwasanya perjalanan haji, ya, ada di sana. Di Muzdalifah, kemudian di Mina, lempar jumroh dan sebagainya. Nah, perjalanan itu kita sampaikan dan kita edukasi. Kenapa? Lagi-lagi ketika kita sudah berada di sana bersama-sama berdoa, ya Allah, mudah-mudahan kita yang hari ini berumroh nanti bisa melaksanakan ibadah haji. Tidak hanya kita sendiri, tapi bersama dengan keluarga kita, bersama dengan anak-anak kita, bahkan cucu dari cucu kita, cicit kita nanti pun bisa menginjakkan tempat yang mulia ini. Amin. Nah, seperti itu. Nah, sahabat semua singkat cerita udah tuh, ya kan, si ibu tadi bla bla bla. Wah, gimana dong ini? Wah, kira-kira sahabat semuanya, bagaimana tuh perasaan orang yang dititipin, kemudian ketika dititipin disana orang, wah gelisah tuh di kamar, wah gimana nih Ustaz, waduh gimana nih, wah gimana, wah seperti itulah pokoknya, ya, dia gelisah sebagainya, curhat. Nah, akhirnya kita pun telepon, gimana ibu, ini bagaimana, ya sudah, namanya juga musibah, ya kan, lagi-lagi kita sampaikan, sudah ikhlaskan, bismillah, mudah-mudahan menjadi sedekah ibu, yang menjadi amal baik ibu di tanah haram, ya. Mau dibilang apa lagi, udah nggak bisa, mentok sahabat semuanya. Kenapa? Karena dia juga hidup, bergerak si orang tadi yang ngambil,
ya kan, yang ngaku-ngaku teman, ya kan. Sudah, wallahu a'lam bishawab. Nah, lagi-lagi sahabat semuanya, ketika kita berada di sana selalu waspada. Nah, kemudian tips lagi ketika kita ingin ke Hijr Ismail, Rukun Yamani, kemudian ke Multazam dan sebagainya, sekiranya jangan bawa barang-barang yang berharga, ya. Cukup saja kita bawa tas kita untuk sendal, ya. Sekiranya memang bawa HP, bawalah. Kan, nah, tapi harus berhati-hati, jangan titipkan kepada orang yang memang belum kita kenal. Ya, kenapa? Karena pun ketika kita berada di sana terkadang ada tuh datang orang-orang mendekati kita. Can you speak English? Dia bilang begitu kan. Can you speak English? Dia bilang, oke. Kalau baca, ya gini, kenapa? I am from. Dia bilang, kan cerita saya dari Palestina, saya begini-begini. Bisa nggak bantu saya? Nah, ketika kita bantu, waktu itu kan kita pegang tuh, ya kan, kita ngasih 10 real kan nggak enak. 50 real, masih minta lagi, maksa. Ya Allah, terkadang kita sih, ini siapa ya yang minta ya? Sudahlah, karena kita di tanah haram, kadang-kadang udah kasih 10 real. Kadang-kadang kan langsung, kalau misalkan, ini servis atau orang-orang yang khidmat di sana kasih 10 real, senang banget mereka. Ya kan, nah ini kasih 50, dia masih minta lagi. Kalau 50 rupiah sih nggak masalah, 50 real kali 4.000 berapa tuh? Ya kan? Nah, sahabat semuanya, banyak hal-hal yang tadi sekali lagi saya garis bawahi di sini bahwasanya bukan saya ingin menceritakan hal-hal yang tidak baik di sana, tetapi ini sebagai pelajaran buat Bapak Ibu semuanya ketika nanti berumrah, baik itu di Madinah, ketika berziarah atau di Masjidil Haram, tempatnya suci, tapi ya orang-orang yang datang di sana terkadang memiliki niat yang berbeda. Nah, sahabat semuanya, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita semuanya untuk bisa ke tanah sucinya. Kita berjumpa lagi dengan kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.